Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Sequelize. Nah, di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan Sequelize dan kita juga sudah berhasil membuat sebuah koneksi ke database MariaDB. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan model. Apa itu model? Model adalah sebuah kelas yang merepresentasikan sebuah tabel di database relasional. Model memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan data tabel menggunakan objek dan metode yang sesuai dengan paradigma pemrograman berorientasi objek. Model juga dapat mendefinisikan hubungan antar tabel seperti one to many, dan many to many. Dengan menggunakan model, kita tidak perlu menulis kode SQL secara langsung untuk mengakses, memperbaharui, atau menghapus data. Model akan melakukan konversi antara data tabel dan objek secara otomatis. Nah, kita akan membuat model pada Sequelize ya. Nah, teman-teman bisa mengunjungi Sequelize-nya. Nah, saya akan membuka dengan link Sequelize ini ya. Teman-teman bisa buka browsernya lagi. Nah, saya akan ketikkan Sequelize seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal pilih yang paling atas ini. Kemudian kita pilih Get Start. Nah, di sini ada panduan untuk model. Teman-teman klik yang basic model. Nah, untuk mulai membuat model, kita akan duplicate dari project sebelumnya yang berhasil kita hubungkan dengan MariaDB. Kita akan masuk ke direktori C, kemudian YouTube Sequelize ya. Nah, sebelumnya kita sudah memiliki project 01 koneksi. Kita akan copy, kita akan duplicate dan kita rename menjadi model. Oke, copy sudah selesai. Kita akan masuk ke direktori 02 model ini. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita akan kecilkan untuk terminalnya. Kita akan fokus menggunakan petunjuk dari dokumentasinya ya. Nah, untuk membuat model kita bisa dengan dua cara ya. Pertama, kita menggunakan Sequelize Define ataupun kita juga bisa mengextend model. Kita akan coba membuat model dengan menggunakan ini ya, Sequelize yang define. Nah, pertama kita buka lagi projectnya. Sebelumnya kita sudah memiliki koneksi ya. Kita akan memanfaatkan hasil dari project sebelumnya. Kita akan buat di sini satu buah folder namanya models. Oke, saya akan menggunakan database MariaDB yang sebelumnya sudah kita koneksikan ya. Nah, saya akan menggunakan database example ini. Nah, di sini saya sudah memiliki table user. Ini akan saya hapus dulu ya. Ini user ini kita akan drop dulu. Saya akan yes. Nah, jadi table user nanti kita akan buat dari model yang akan kita definisikan. Oke, ini kita bisa balik lagi ke project sebelumnya. INP-nya saya akan ubah ya, tadinya latihan. Saya akan ubah dengan example. Ini kita samakan dengan nama database ini. Oke, kita save. Kita akan balik lagi ke sini. Nah, di model ini saya akan membuat sebuah file. Sini saya akan beri nama user model.js. Untuk menggunakannya, pertama kita akan import dulu ya. Sini bisa teman-teman lihat. Nah, karena di sini didefinisikan dengan common.js, kita akan translate menggunakan ES modul ya. Berarti ini kita ganti dengan import. Kemudian kita definisikan data table. Data tipenya kita akan ambil dari Sequelize ya. Kita akan ambil dari Sequelize. Kemudian kita akan import Sequelize. Ini kita dari DB ini ya. Kan kita memiliki util. Ini kita sudah
export namanya SQLize ini. Kita akan definisikan lagi di sini. Kita akan ambil SQLize, kita akan ambil from, kita akan ambil dari util db. Oke, sekarang kita akan definisikan dengan menggunakan ini ya, user. Kemudian kita SQLize define. Nah, di sini saya akan menggunakan huruf besar ini untuk nanti sebagai class name-nya ya, atau table-nya. Kemudian di sini kita bisa definisikan. Pertama, saya akan mendefinisikan user ID. Nah, user ID ini kita akan buat dia adalah, nah, tipenya kita akan ambil dari data tipe. Saya akan ambil dia integer. Kemudian dia akan menjadi primary key nanti di tabelnya. Dia juga akan auto increment dan tidak boleh null. Kemudian saya akan menambahkan lagi contohnya misalkan nama user ya. Ini teman-teman buatnya dengan camel case ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat data tipenya adalah string. Kemudian ini tidak boleh kosong juga. Oke, kemudian saya akan buat email. Nah, email kita akan definisikan di sini tipenya adalah string dan ini juga tidak boleh kosong. Kemudian saya akan definisikan nanti nama tabelnya adalah table name. Nah, nama tabelnya saya akan buat nanti users, ada S-nya. Kalau yang atas ini hanya user saja. Tapi yang ini tabelnya ada S-nya. Oke, ini saya save. Kemudian kita akan export default user seperti ini ya. Nah, ini sudah kita buat. Nah, di bagian bawahnya kita akan definisikan SQLize-nya sing. Nah, sing ini tujuannya supaya ketika tabelnya belum ada akan dibuatkan. Teman-teman bisa lihat di dokumentasinya di sini ya. Nah, di bagian bawah ini ada petunjuk untuk sing-nya. Nah, synchronization ini ya. Ada beberapa sinkronisasi yang bisa kita definisikan. Ini ada yang kalau misalkan dia force, nah ini akan di create. Kemudian ada juga ketika dia belum ada itu akan dibuatkan, tapi kalau sudah ada dia akan dihapus. Kemudian kalau misalkan di override juga ada ataupun di skip juga ada. Di sini teman-teman tinggal tentukan. Saya akan menggunakan yang ini ya, sing ini default. Jadi ketika dia belum ada dia akan dibuatkan, tapi kalau misalkan sudah ada dia akan skip. Saya akan menggunakan ini. Oke. Sekarang kita akan memanggilnya ke indeks ini ya. Sebelumnya kita menggunakan memanggilnya langsung. Nah, sekarang kita akan panggil ke sini. Kita akan import misalkan user. Nah, kita akan ambil dari model.js sini ya. Kita save ya. Yang tadinya kita hanya koneksi, kita akan ubah ini. Nah, di indeks ini ya, kita akan melakukan pencarian. Ini teman-teman bisa hapus yang ini ya. Misalkan kita akan mengambil semua data dari database, dari tabelnya ya. User, karena kita mendefinisikan user, kayak akan ganti dengan huruf kecil aja. User di sini ya, user. Kita akan lakukan find all, kita akan cari semuanya. Kemudian kalau misalkan datanya didapatkan, kita akan kirimkan menjadi respon. Kita kirimkan data ya, seperti ini. Nah, kemudian saya akan taruh ini di sebuah try catch. Nah, ini kalau misalkan ada error, saya mau dia respon. Kemudian saya mau kasih statusnya misalkan 500. Kemudian ini saya akan respon lagi dan kirimkan error.message-nya. Saya akan kirimkan. Nah, yang ini kita akan geser ke atas ya. Kita geser ke sini. Oke, kita coba dulu. Kita akan save. Kita bisa tekan Ctrl backtick. Kita buka terminalnya.
Teman-teman bisa lihat di packet ini ada untuk mendefinisikan ya. Ada start, kemudian ada debug. Teman-teman mau pakai start juga boleh ataupun debug. Kita akan gunakan start, npm start, kita enter, dia akan jalan ya. Nah, lihat koneksi lognya didefinisikan. Kita bisa lihat di sini ada execute untuk create table ya. Create table, tabel yang kita definisikan tadi. Nah, harusnya di database kita ini sudah terbentuk ya. Ini saya akan refresh. Nah, lihat di sini ada user. Nah, tapi datanya belum ada ya, karena kita belum menginputkan data. Ini user ID yang kita buat, kemudian ini ada username, email, kemudian ada nama user, kemudian di sini ada create add, kemudian di sini ada update add ya, dan ini ada email. Ini field yang tadi kita definisikan di sini ya. Dia mengambil dari semua data yang kita definisikan. Kalau misalkan dirasa ini tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, bisa nanti disesuaikan ya. Panduannya di sini lengkapnya di bagian sini. Ataupun misalkan timestampnya mau dibikin false supaya tidak didefinisikan. Kemudian create add-nya juga bisa dibikin false supaya tidak dibuat ya. Kemudian update-nya juga kita bisa definisikan sendiri. Nih, jadi setelah pembentukan tabel sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba untuk tambahkan ya. Nah, supaya nanti kelihatan datanya. Kita akan gunakan app, misalkan get di sini. Saya akan tambahkan slash insert ya. Insert, kemudian kita akan buat request response-nya. Nah, di sini kita akan buat user dot create ya. Ini kita akan create. Nanti untuk detail penggunaan ini kita pelajari di video berikutnya ya, penggunaan perintah-perintahnya. Tapi di video kali ini kita belajar terkait dengan membuat modelnya dengan beberapa cara dan beberapa langkah ya. Ini kita akan create user. Kalau misalkan usernya ke create, maka kita akan kirimkan di responnya ya. User create, kemudian kita respon. Kita akan save. Karena ini tidak nge-refresh, kita harus jalankan ulang. Kita akan clear screen, kita coba start lagi. Oke, kita bisa refresh lagi di sini ya. Nah, ini tidak menghilang. Jadi ini kita bisa buka lagi dari sini. Teman-teman bisa tekan kontrol dan klik dari link ini ya, localhostnya ini. Nah, diklik, nanti dia akan mengarah ke sini. Ini datanya masih kosong. Kita tambahkan di sini insert. Misalkan kita tambah insert, kita jalankan. Nah, lihat. Ini data yang berhasil kita simpan, dikembalikan. Nah, kita bisa lihat lagi di sini, di tabelnya ya. Teman-teman bisa refresh, misalkan, lihat. Ini datanya sudah ada. Nah, ini user 1 yang tadi kita masuk input, ini sudah masuk ke sini. Jadi proses inputnya juga sudah berhasil. Nah, ini untuk cara pertama ya, kita mendefinisikan user model dengan SQLize define seperti ini. Nah, cara kedua kita bisa membuat model dengan extend class ya, dengan extend model. Kita akan coba buat ini kita remark yang ini, kita akan ubah. Ini kita remark sampai sini. Kita bisa mendefinisikannya dengan menggunakan kelas. Misalkan kita definisikan kelas user, kemudian kita akan extend model. Model ini punyanya SQLize ya. Ini bukannya ini. Model punyanya SQLize. Model. Kita akan, kalau misalkan tidak ada, kita bisa langsung definisikan di sini ya. Koma, simpan.
Oke, kemudian dari model ini kita bisa definisikan untuk datanya. Kita bisa gunakan secara langsung user, kita gunakan init. Nanti di dalamnya kita bisa menggunakan data dari sini. Nah, karena kita akan menggunakan isi yang sama ya. Ini bisa kita copy sampai sini. Ini bisa kita copy, kemudian kita akan taruh ke sini dan remarknya kita buka. Nah, jadi kita akan definisikan nanti ini kurang kurung ya. Ini harus ada kurungnya dan ini ada tutup kurungnya. Oke. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan tabelnya. Di sini ya, kita bisa sambung, kemudian kita definisikan di sini. Nah, kita akan sequalize-nya kita definisikan dari sequalize koneksi kita ya. Kita definisikan karena ini namanya sama, kita bisa hanya satu ini. Kan kalau misalkan kita membuat objek seperti itu ya, kita akan taruh di atas. Tabelnya kita akan gunakan tabel yang sama. Jadi kalau misalkan sudah ada, dia tidak akan create baru lagi. Oke, saya akan coba save. Jadi kita memiliki tabelnya user, kita menggunakan data yang sama. Tapi ini kita menggunakan kelas dengan extend model. Nah, nanti kita juga akan melakukan hal yang sama ya. Kita akan sync dan kita akan kirimkan usernya. Nah, dari sini kita bisa memanggilnya lagi ke indeksnya ya. Di indeksnya kita tadi menggunakan user dari model. Nah, ini harusnya tetap menggunakan hal yang sama. Jadi kita bisa coba langsung ya. Ini kita geser, kemudian kita coba Ctrl C untuk mengakhirinya ya. Kemudian kita coba jalankan lagi. Start. Oke, dia jalan ya, tidak ada error. Kita bisa coba lagi dari sini. Kita akan masuk ke pengambilan data. Nah, lihat datanya berhasil kita dapatkan karena kita menggunakan table yang sama yang pernah tadi kita buat, yang pernah dibuat ya. Jadi prosesnya dia tidak menghapus yang sync ini ya. Kalau misalkan belum ada, dia akan buatkan. Tapi kalau misalkan sudah ada, dia akan menggunakan yang sudah ada. Nah, jadi ketika kita menggunakan perubahan di sini, kita menggunakan extend juga bisa ya. Dan kita bisa mendapatkan datanya. Oke, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, kita bisa memisahkan dengan beberapa kelompok kelas ya, dengan beberapa kelompok model. Ini kita akan coba rename ya, karena nanti kita akan gunakan yang lain. Kita akan ganti dengan 2 seperti ini misalkan ya. Dan saya akan membuat lagi di sini sebuah user model.js. Nah, user model.js di sini kita akan import sequelize-nya ya. Pertama kita akan buat sebuah konstanta. Kita gunakan user. Nah, ini kita definisikan langsung seperti ini ya. Nah, ini bisa kita ambil dari yang tadi ya. Tadi kan kita sudah punya dari sini nih. Ini bisa kita ambil user ID, kemudian email sampai sini. Karena kita menggunakan data yang sama. Nah, ini kita definisikan di sini. Tapi yang data tipenya kita akan ganti dengan sequelize. Kita akan ganti dengan sequelize. Nanti sequelize-nya kita akan import ya. Kita akan import sequelize-nya, ambil dari ini, auto importnya tidak jalan, kita manual saja. Kita import sequelize-nya, kita dari sequelize seperti ini. Nah, yang data tipe ini saya akan ganti dengan sequelize semua. Oke, kita akan save. Ini kita turunkan ya. Kemudian kita akan ekspor di sini default user seperti ini.
Nah, kita mendefinisikan dulu untuk modelnya. Nah, model ini kita bisa gabungkan di sini ya. Kita buat satu file, misalkan index.js. Nah, di sini di dalam index ini kita akan gabungkan. Pertama, kita akan import dulu untuk model untuk koneksinya ya. Kita akan import misalkan db from saya akan ambil dari utils kemudian db.js. Oke. Kemudian saya juga akan import user. Kita akan ambil yang ini ya. Nah, yang kita definisikan belakangan tadi. Oke, dari sini kita bisa definisikan dengan define db dot define define. Nah, kita akan define seperti ini. Nah, kita akan definisikan untuk modelnya kita gunakan user. Kemudian isinya kita ambil dari user yang ini ya. Kita ambil user dan kita akan definisikan untuk nama tabelnya di sini. Table name-nya kita akan gunakan yang sama yang tadi ya, user juga. Nah, jadi kita bisa menggabungkan banyak model di sini di indeks ini dengan beberapa kerangka ya, seperti ini. Ini cara yang ketiga. Kalau misalkan sudah ada, kita tinggal definisikan untuk tadi ya, sync db. Kita akan tambahkan sync untuk mengecek ya. Kalau sudah, kita akan export default. Ini bukan ini ya, kita ambil db. Kita define itu db. Kemudian kita akan ekspor db-nya. Kita akan save. Sekarang kita bisa masuk lagi ke sini. Nah, untuk penggunaan yang ini kita harus mengganti ya. Ini misalkan kita akan duplicate, kemudian kita remark. Ini akan saya ganti dengan db. Kemudian ini kita ganti dengan index ya, model index.js. Nah, di sini kita harus definisikan dulu ya. Nah, kita akan buat sebuah konstanta untuk mendefinisikan user. Saya akan definisikan user sama dengan saya akan gunakan db, kemudian saya akan panggil modelnya. Model, kemudian tadi nama modelnya adalah user ya. Kita tinggal seperti ini. db user. Nah, kalau sudah kita tinggal panggil usernya ke sini. User kita find all, ini juga sama ya. User kita tinggal panggil ke sini. Oke, sekarang kita akan coba jalankan ulang. Oke, kita cancel dulu ini, kita Ctrl C. Kita batalkan dan kita start ulang. Oke, ini sudah berhasil untuk koneksinya ya. Nah, index users ini sudah berhasil. Jadi kita bisa menggunakan link yang sama yang ini. Kita coba refresh. Nah, lihat data yang didapatkan ini sama. Kalau misalkan kita coba jalankan lagi insert, ya harusnya dia jadi 2 ya. Kita jalankan di sini insert yang ini ya, kita jalankan ini user ID-nya increment jadi 2 ya. Dan kalau misalkan kita ambil lagi sampai sini, nah dia recordnya sudah ada 2. Jadi kita bisa menggunakan data ini untuk diolah ya. Nah, jadi itu 3 cara yang bisa saya sampaikan yang sering saya gunakan ya. Teman-teman bisa membuat model dengan seperti ini. Kita menggunakan user SQLs define tapi langsung di file yang sama. Ataupun teman-teman juga bisa dengan menggunakan extend model seperti ini bisa. Ataupun kita juga bisa memisah kerangka dari modelnya dengan cara kerangkanya kita buat di sini. Kemudian kita gabungkan di indeks, ini bisa banyak yang kita import ke sini. Jadi setiap ngimport tadi kita hanya menggunakan indeks saja. Nah, indeks ini akan mengumpulkan semua modelnya. Nah, ketiga cara ini teman-teman bisa lihat detailnya di dokumentasinya ya di sini.
Ini sudah lengkap dan jelas. Teman-teman bisa gunakan beberapa kebutuhan dan ketentuan setiap kita mendefinisikan sebuah tabel ya. Kayak misalkan tipe datanya apa, ini sudah jelas. Oke, kurang lebih seperti itu untuk basic membuat model menggunakan SQLite. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.